Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran agama hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran hari ini pendidikan agama Islam kelas 4 pelajaran 10 keteladanan Wali Songo. Pelajaran 10 pendidikan agama Islam kelas 4 kisah keteladanan Wali Songo. Mengenal Wali Songo, kisah keteladanan Wali Songo. Pelajaran 10 kisah keteladanan Wali Songo. Amati dan ceritakan gambar berikut. Siapakah wali Allah itu? Amati dan ceritakan gambar berikut. Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Surah Yunus ayat 62-63. Bagaimanakah keimanan wali Allah? Apa saja keutamaan mereka? Untuk mengetahuinya, marilah kita ikuti pembelajaran hari ini untuk penjelasan berikut ini. 1. Keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain-lain yang merupakan perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum ittakhadhus syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian manusia ada yang mendapatkan hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah. Sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Surah Al-A'raf ayat 30. Yang kedua, ketakwaan wali Allah. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan Allah. Mengenal Wali Songo, tonggak penyebaran Islam di tanah Jawa. Berikut fakta-fakta seputar Wali Songo. Menyebarkan Islam di tanah Jawa, Wali Songo dikenal sebagai penyebar ajaran Islam di tanah Jawa pada abad ke-14 hingga 18. Wilayah penyebarannya di pantai utara Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, Cirebon di Jawa Barat. Tidak hidup dalam generasi tahun yang sama,
Sunan Gresik berdakwah di era tahun 1404 Masehi, sedangkan Sunan Muria tahun 1551 Masehi. Tidak hanya berjumlah 9 orang, tercatat puluhan ulama yang masuk dalam kategori Wali Songo dari berbagai generasi. Wali Songo terdiri dari 10 generasi, tercatat generasi ke-1 Wali Songo pada 1404 Masehi hingga generasi ke-10 pada 1897 Masehi. Generasi awal Wali Songo berasal dari berbagai negara. 1404 1435 Masehi, Samarkand, Turki, Mesir, Maroko, Iran, Palestina, Persia. Kisah keteladanan Wali Songo. Gambar Masjid Menara Kudus. Anak-anak, gambar masjid di atas merupakan salah satu peninggalan yang terkenal dari salah seorang Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Oleh karena itu, masjid tersebut dinamai Masjid Menara Kudus. Untuk lebih mengenal tentang siapa Wali Songo itu dan kisah keteladanan apa yang dapat diambil dari mereka, kalian dapat mempelajari penjelasan berikut ini. Yang pertama, Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan filsafat Moh Limo atau 5M. Yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu main atau berjudi, ngombe atau mabuk-mabukan, maling atau mencuri, madat, menghisap candu atau ganja, madon atau berzina. 3. Sunan Ampel Makdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada perangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga mengubah suluk wijil dan tembang tombo ati. 4. Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Pacitan, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwanya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. 5. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar
dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Panangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. 6. Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, jitpungan, dan dedikan. 7. Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta dan Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. 8. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwanya para pedagang, nelayan, laut, dan rakyat jelata. 9. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Rangkuman, wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah keteladanan Wali Songo masing-masing sebagai berikut. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim mengajarkan semangat berdakwah kepada rakyat jelata dan mengajarkan keterampilan hidup atau bercocok tanam. Sunan Ampel Raden Rahmat mengajarkan Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia dan falsafah Limo. Sunan Bonang Makdum Ibrahim mengajarkan sikap bijak dalam berdakwah dengan ikut
berkesenian bersama rakyat. Sunan Derajat memberikan keteladanan sikap-sikap terpuji dalam berdakwah. Selain itu, beliau juga ikut berkesenian bersama rakyat. Sunan Kudus selain berdakwah juga memperhatikan penggunaan teknologi atau arsitektur yang ada, termasuk membangun Masjid Menara Kudus. Sunan Giri mengajarkan semangat dakwahnya yang tinggi. Selain itu, beliau juga menciptakan tembang Islami untuk dolanan anak-anak. Sunan Kalijaga berdakwah menggunakan kesenian dan kebudayaan rakyat setempat, yaitu melalui wayang kulit dan tembang suluk. Sunan Muria Raden Umar Said juga menggunakan kesenian gamelan dan wayang sebagai sarana dakwah. Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia juga sering bermusyawarah dengan orang lain. Ayo berlatih. A. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas. Yang pertama, siapakah wali Allah itu? Yang kedua, keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Ampel? Yang ketiga, keteladanan apakah yang diajarkan Sunan Derajat? Yang keempat, keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Bonang? Yang kelima, keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Gresik? Yang B, tanggapilah pernyataan-pernyataan ini dengan jujur sesuai dengan keyakinan. Nomor 1, pernyataan wali Allah penakut, tidak berani dengan setan dan penjajah. Jawaban S, setuju. TS, tidak setuju. TT, tidak tahu. Alasannya apa? Yang kedua, wali Allah imannya kuat dan rajin beribadah. Apakah setuju atau tidak setuju atau tidak tahu? Alasannya apa? Yang ketiga, aku senang meneladani perilaku wali-wali Allah karena mengajarkan kebaikan. Setuju, tidak setuju, atau tidak tahu? Alasannya apa? Yang keempat, wali Allah tidak pernah berbuat dosa. Setuju, tidak setuju, tidak tahu. Alasannya apa? Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan tidak lupa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memusnahkan virus corona di muka bumi. Jangan lupa praktekkan pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.